Ibu di rumah, kita kembali lagi hari Minggu ini tanggal 29 November. Sebelum kita mulai ibadah kita, jangan lupa siapkan Alkitab dan buku lagunya, siapkan juga hati kita. Tapi sebelum itu, marilah kita bersatu teduh. Saat teduh dimulai. Sekarang kita berjumpa kembali di ibadah online kita hari ini. Dimulai dengan kita menyanyikan lagu It's Good. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dari titah yang pertama sampai dengan titah yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air atau di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan untuk melakukannya sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ED nomor 585, Saat Dijauhkan. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dari Lukas 12 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-40. Kita sama-sama membaca Lukas 12 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-40. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan persilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu beberapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar.
hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari lagu pujian sekolah minggu, Jalan Serta Yesus. Marilah kita mengaku iman kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mendengarkan warta minggu ini dari kakak-kakak guru sekolah minggunya. Halo anak-anak sekolah minggu semua. Hari ini kita sudah memasuki Advent pertama dengan tema nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Anak-anak sekolah minggu, warta kita pada hari ini adalah pertama, jangan lupa untuk menghafalkan teks liturgi kalian masing-masing, dan ingat jadwal kalian sudah tertera dan kalian harus melihat dengan teliti jadwal jam kedatangan kalian masing-masing, jangan sampai tertukar dengan yang lain. Dan ingat ya, teks kita hari ini nanti pas Natal nanti tidak ada diulang-ulang, jadi harus kalian betul-betul hafalkan di rumah. Lalu latihan kor yang sudah diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dipelajari di rumah dengan baik, dan jangan lupa dilihat apa yang sudah diajarkan oleh kakak-kakak sekolah minggu sehingga kalian bisa mempraktekkan kor kalian dengan baik dan benar. Terima kasih. Halo anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mari mempersiapkan persembahan kita yang akan kita serahkan kepada gereja. Amal inang boleh diserahkan melalui situawinnya masing-masing atau melalui rekening operasional gereja yang tertera di sini. Dan mari kita menyanyikan lagu Putri Sion. Oh
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan dengarkan cerita firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3 yang Alkitabnya sudah dipersiapkan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur Tuhan berkenan untuk ibadah yang kami lakukan bersama-sama dengan anggota keluarga di rumah kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Ajari kami agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan kami lakukan setelah kami mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang Alkitabnya sudah dipersiapkan, Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Amang Pendeta akan baca dari tayangan video di ibadah kita hari ini. Nah, adik-adik boleh ikuti baca di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini tepat di tanggal 29 November tahun 2020, gereja kita memasuki minggu Advent yang pertama dari 4 minggu Advent yang akan kita lalui sebelum kita merayakan Natal virtual nanti tanggal 22 Desember yang akan datang. Nah, kalau minggu Advent itu artinya minggu di mana kita dalam masa-masa penantian akan lahirnya Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka dalam peristiwa penantian peringatan akan hari kelahiran Tuhan Yesus, setiap orang percaya perlu mempersiapkan bukan hanya hati tetapi juga pikiran untuk betul-betul bersuka cita menyambut peringatan akan hari lahirnya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itu juga yang bisa kita ikuti tadi dari firman Tuhan yang menjadi cerita bagi hari Minggu ini. Ketika oleh Nabi Yesaya diinformasikan, diberikan nubuat akan hadirnya Raja Damai. Nah, cerita firman Tuhan untuk hari ini itu letaknya di kitab Nabi Yesaya di bahagian yang pertama dari 3 bagian di kitab Nabi Yesaya. Bagian pertama kerap kali disebut Proto Yesaya, bagian kedua disebut Deutro Yesaya, dan bagian ketiga adalah Trito Yesaya. Nah, untuk membedakan, Proto Yesaya ini umumnya berbicara tentang masa-masa sebelum bangsa Israel masuk ke tanah pembuangan di Babel. Lalu Deutro Yesaya adalah masa-masa di mana bangsa Israel sedang dalam masa pembuangan di Babel. Lalu Trito Yesaya adalah masa-masa
setelah bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan yang ada di Babel. Nah, kalau demikian kitab ini diletakkan pada proto Yesaya, jadi cerita firman Tuhan. Artinya kita bisa tahu bahwa situasi yang terjadi pada saat itu, bangsa Israel belum berada di tanah pembuangan, tetapi sudah diinformasikan oleh nubuatan para nabi bahwa kalau bangsa Israel tetap ngeyel, bangsa Israel tetap bandel, nakal, tidak menurut, maka bangsa Israel pasti akan masuk ke tanah pembuangan di Babel. Tetapi walau masuk di tanah pembuangan Babel, bukan berarti Allah tidak peduli, bukan berarti Allah meninggalkan mereka, tetapi Allah ingin kehidupan bangsa Israel itu seturut dengan kehendak Allah, sehingga mereka juga nanti ketika sedang di pembuangan, Allah tetap mengasihi mereka. Allah tetap menuntun, menyertai, dan membimbing bangsa Israel untuk boleh tetap setia dan takut akan Allah. Artinya Allah mengasihi ciptaannya bukan cuman waktu senang aja loh, bukan cuman waktu ketawa-ketawa atau dapat hadiah, dapat berkat, tetapi Tuhan juga mengasihi semua ciptaannya. Mungkin waktu lagi kesulitan, atau waktu lagi menghadapi masalah, atau ketika menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini. Artinya Allah mengasihi semua ciptaan dalam segala situasi kehidupan. Nah, kalau demikian artinya sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu AKBP Pondok Cabe, kalau lagi mengalami kesulitan, jangan gampang-gampang bilang Tuhan nggak adil nih, Tuhan nggak peduli nih, atau bilang Tuhan lupa nih sama aku. Nggak begitu. Tetapi kalau mungkin saat ini kita sedang mengalami kesulitan, oh iya, mungkin selama ini aku jauh dari Tuhan, atau mungkin selama ini aku nggak lakukan apa yang Tuhan inginkan. Berarti aku harus berubah, aku harus melakukan kebaikan. Nah, demikian juga informasi cerita firman Tuhan pada hari Minggu ini, ketika nubuat Nabi Yesaya menginformasikan bahwa Raja Damai itu akan datang. Sosoknya digambarkan dari ayat yang kedua. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Lalu lihat penegasan di ayat 3. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Maka kita mau garis bawahi takut akan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu AKBP Pondok Cabe yang dikasih Tuhan, gimana sih anak yang takut akan Tuhan? Apa kalau takut akan Tuhan dibilang jadi sembunyi, ambil selimut lalu tutup, seolah-olah ketakutan karena dikejar-kejar penjahat? Bukan. Takut akan Tuhan artinya melakukan apa yang Allah perintahkan, lalu berusaha untuk tidak melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Pasti rajin belajar, rajin berdoa, beribadah, lalu rajin menolong sesama, lalu peduli dengan lingkungan sekitar kita, dan berbagai hal baik lainnya. Terus apa sih yang tidak Tuhan inginkan? Pasti Tuhan tidak ingin kita bohong, Tuhan tidak ingin kita marah-marah terus, Tuhan tidak ingin kita cemberut terus, Tuhan tidak ingin kita melakukan kejahatan dan lain-lain hal-hal yang bertolak belakang atau yang bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga cerita firman Tuhan hari ini mau mempersiapkan kita nih di minggu Advent yang pertama. Adik-adik sekolah minggu AKBP Pondok Cabe mempersiapkan hati,
mempersiapkan pikiran, mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk betul-betul siap bersuka cita merayakan peringatan akan hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan cemberut ya kalau tahun ini baju Natal yang baru nggak dibeli papa mama, karena kan situasinya belum begitu membaik. Mungkin perekonomian kita saat ini sulit. Jangan marah-marah kalau papa mama bilang sepatu barunya belinya nanti aja ya. Jangan langsung demon, jangan langsung protes, jangan langsung marah-marah kalau misalnya nggak ada hadiah Natal tahun ini. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengar cerita tentang firman Tuhan. Kami mau hidup kami melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bantu kami agar kami bisa melakukannya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita nyanyikan lagu pujian Jagalah Hatimu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.